tapi pada kenyataannya BUMN ini masih mengerjakan proyek fiktif. Artinya hanya mengambil uangnya saja, proyeknya tidak ada, itu pekerjaannya tidak ada. Gitu ya. KPK akan mengumumkan penahanan tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengerjaan proyek fiktif di lingkungan PT PP. Ini sudah jelas rekan-rekan, proyeknya pun fiktif. Ini sangat miris ya, di tengah negara kita sedang membutuhkan anggaran untuk proyek-proyek besar seperti MBG, kemudian proyek-proyek infrastruktur lainnya, tapi pada kenyataannya BUMN ini masih mengerjakan proyek fiktif. Artinya hanya mengambil uangnya saja, proyeknya tidak ada, itu pekerjaannya tidak ada. Gitu ya. Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, yaitu Saudara DM selaku Kepala Divisi Engineering, Procurement, dan Construction atau EPC, PT Pembangunan Perumahan atau PTPP. Yang kedua adalah Saudara HN, selaku Senior Manager, Head of Finance dan Human Capital Development Divisi atau EPC PTPP. Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 25 November hari ini sampai dengan tanggal 14 Desember 2025 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Selama periode tahun 2022-2023, Divisi Engineering, Procurement, dan Construction atau EPC, PTPP memiliki beberapa proyek pekerjaan, baik proyek yang dikerjakan sendiri ataupun yang bersifat konsorsium atau joint operation. Bahwa pada Juni 2022, Saudara DM memerintahkan Saudara HNN menyediakan dana sebesar 25 miliar yang diklaim untuk keperluan proyek CISEM dari tender yang dimenangkan oleh Divisi EPC PTPP. Agar pengeluaran terlihat wajar, ya, terjadi pengaturan penggunaan vendor atas nama PT AW dengan menggunakan nama Saudara EP dan Saudara FH selaku office boy untuk dibuatkan dokumen purchase order beserta tagihan fiktif dan validasi atas dokumen pembayaran tersebut. Jadi dibuatkanlah atau dilengkapi dokumen-dokumennya gitu ya. Biarpun pekerjaannya fiktif, tapi kan pertanggungjawabannya menggunakan dokumen-dokumen. Nah, dokumennya tersebut dilengkapi seolah-olah bahwa pekerjaannya ada. Nah, ini itulah pentingnya turun ke bawah dilakukan pengecekan, karena bisa saja kalau hanya berdasarkan dokumen pengendaliannya atau pengecekannya, pekerjaannya tidak ada. Ya, seperti itu. Setelah dana dibayarkan kepada masing-masing vendor fiktif, DM dan HNN menerima dana pencairan dari vendor fiktif tersebut melalui stafnya dalam bentuk falas. Mungkin ini karena uangnya jumlahnya besar ya. Kalau falas bisa diringkas menjadi lebih sedikit gitu ya. Artinya lebih kalau nilai dalam rupiahnya ya sama gitu, tetapi kan kalau ditukarkan ke falas bisa lebih sedikit. Selain menggunakan vendor fiktif atas nama korporasi dan perseorangan, terdapat vendor fiktif lainnya pada beberapa proyek pekerjaan lain atas nama Saudara KYD selaku driver, Saudara APR selaku office boy, dan Saudara KUR selaku staf keuangan Divisi EPC PTPP dengan nilai proyek 10,8 miliar rupiah. Ini proyeknya fiktif 10 miliaran ya. Perbuatan melawan hukum dengan modus penggunaan vendor fiktif ini kembali dilakukan DM dan HNN secara berulang kali. Ya, jadi di sini perbuatan melawan hukumnya adalah dengan menggunakan modus menggunakan vendor fiktifnya, vendornya tidak ada, gitu ya, seperti itu. Dalam kurun waktu Juni 2022 sampai dengan Maret 2023 terdapat 9 proyek fiktif dengan total mencapai
46,8 miliar rupiah yang dikerjakan oleh divisi EVC PT PP dengan rincian sebagai berikut. 1. Pembangunan pabrik peleburan atau smelter nikel di Kolaka senilai 25,3 miliar rupiah. 2. Pembangunan Mines of Bahodopi Blok 2 dan 3 di Morowali senilai 10,8 miliar rupiah. Ketiga, pembangunan Sulut 1 coal-fired steam power plant di Manado senilai 4 miliar rupiah. Keempat, PSPP Port Said di Timika, Papua senilai 1,6 miliar rupiah. Kelima, Mobile Power Plant atau MPP paket 7 di Nabire, Ternate, Bontang, dan Labuan Bajo senilai 607 juta rupiah. Keenam, Mobile Power Plant MPP paket 8 di Jayapura dan Kendari senilai 986 juta rupiah. Ketujuh, PLTMG Bangkanai di Kalimantan Tengah senilai 2 miliar. Kedelapan, Manyar Power Line di Gresik, Jawa Timur senilai 1 miliar rupiah. Dan kesembilan, divisi EPC senilai 504 juta rupiah. Dari nilai proyek Mines of Bahodopi Blok 2 dan 3 pada poin nomor 2 di atas tadi ya, DM berinisiatif mengalirkan uang tersebut untuk tambahan pembayaran tunjangan hari raya THR dan tunjangan variabel TIFAR dengan rincian penerimaan sebagai berikut. 1. Saudara KUR sebesar 7,5 miliar dan 2. Saudara APR sebesar 3,3 miliar. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara setidaknya senilai kurang lebih 46,8 miliar rupiah. Akibat adanya pengeluaran dari kas perusahaan untuk pembayaran vendor fiktif yang tidak menghasilkan manfaat apapun bagi perusahaan dan bagi masyarakat khususnya. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Yunto pasal 64 ayat 1 KUHP. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.